Sore hari ini kita kedatangan tamu Daeng Manye. Saya yakin Bang Erikson di sini melihat ke depan bagaimana Tapanuli Utara ini kan pasti sudah punya konsep, betul nggak? Ya. Kira-kira seperti apa kalau tidak saya boleh bertanya kepada Bang Erikson? Kenapa orang tidak bisa berubah mentalnya? Karena pengetahuannya kurang. Ya. Itu aja asumsi kita, itu premis yang kita pegang sehingga sekarang kita dengan getol nih. Jadi saya juga kemana-mana selalu di mobil saya itu saya siapkan buku. Ketemu dengan petani saya kasih buku. Bagus. Ketemu dengan anak-anak saya kasih buku. Bukan kasih uang. Ya. Uang itu kan membawa orang manja kan. Ya. Nah, kasih pengetahuan dia. Selamat sore. Selamat datang di Bisukma Bincang Bareng. Sore hari ini kita kedatangan tamu Daeng Manye. Ya. Jadi Daeng itu panggilan untuk Makassar ya? Iya. Artinya kakak. Artinya kakak. Iya, Kalau kakak. di Sumatera itu abang. Abang. Ya, sama. Oke. Ya. Ya, Daeng. Jadi ini Daeng kan baru juga perjalanan di luar kota ya. Capek Ya. sekali rasanya. Gimana? Ya, lumayan Setelah singgah di perjalanan. Tarutung Tapanuli Utara rasanya gimana? Ada Jadi pengen ke Tarutung itu sebenarnya sudah lama ya. Jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu sering keliling Sumatera ya. Oke. Baik ketika masih di Pins ya. ya. Waktu itu sempat sampai ke Siantar, Rantau Prapat ya, kemudian daerah Kabanjahe, dan pernah nginap di Simalang waktu itu. Jadi ngeliat keindahan Danau Toba, sehingga satu saat ini kan belum semua Sumatera Utara ini didatangin. Dan tiba-tiba kok hari ini ya memang sudah kita diskusi atau bicara sebelumnya ya, nyampe juga akhirnya di Tapanuli Utara kan, landing di Silangit. Dan terus terang ini baru pertama kali saya landing di Silangit. Kesan saya luar biasa gitu ya. Ketika landing itu banyak gunung-gunung, bukit, pemandangannya indah. Saya lihat banyak kebun sayur gitu. Terus sebelah kanan itu Danau Toba. Jadi luar biasa di Tarutung ini. Oke. Ya. Kesannya luar biasa ya. Betul, Oke. luar biasa Bang Erikson. Ya. Ya, Daeng kan ini kan sangat sibuk ini dengan Ya. kegiatannya gitu ya. Ya. Kemarin kalau nggak salah saya dari Bangka Belitung ya. Ya, betul. Oke, kira-kira bisa bercerita dulu kegiatannya saat ini seperti apa kesibukannya? Ya, sekarang kan kami atau saya di Telkom Property ya, diberi amanah sebagai presidir ya di Telkom Property. Telkom Property itu anak usaha dari Telkom yang memang diberi amanah untuk mengelola aset Telkom di seluruh Indonesia, baik itu tanah, baik itu bangunan dan lain sebagainya. Jadi kita diberi amanah. Nah, setiap 3 bulan ini kita lakukan apa yang disebut dengan biasalah ya, kalau perusahaan company itu selalu ada evaluasi ya, bahasa bisnisnya itu business overview lah ya, kira-kira seperti itu. Dan kemarin kita lakukan di Bangka Belitung, sebelumnya di Jakarta ya, dan ini kan yang kedua. Jadi ke-1 kemarin di Jakarta dan by Zoom ya, karena situasinya belum oke ya. Sekarang bisa ketemu fisik lah, kira-kira begitu ya. Cobalah kita cari tempat dekat dari Jakarta, kebetulan ya udah di Bangka Belitung aja. Sekalian kemarin itu kita ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Belitung untuk meleveraging aset di lokasi Bangka Belitung. Jadi sambil meeting, sambil juga berpartner ya dengan pemerintah Kabupaten Bangka Belitung ya. Dan juga dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Ridwan Jamil hadir juga. Luar biasa. Jadi pada saat tanda tangan itu disaksikan oleh Pak Bupati dan Pak Gubernur Bangka Belitung. Udah selesai ya, sudah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya nyampe juga kita ke sini ya. Udah lama sebenarnya sama Bang Erikson ini. Tapi begitu ada waktu ya sudahlah. Daripada ditunda-tunda ya sudah, kita sekalian sambil sharing. Ya, terima kasih Daeng. Jadi saya dengar juga Daeng kan saat ini sedang ini juga ya, sedang senang-senangnya pulang kampung ya. Ya, betul. Yo, kira-kira gimana? Apa kira-kira ini motivasinya? Kenapa sering pulang kampung? Apa mau mengembalikan dulu apa yang pernah didapat, terus sekarang saatnya kita mau berbagi, atau ada sesuatu, Daeng? Ya, 2 tahun terakhir ini ya, pas waktu kosong-kosong begitu, khususnya
Sabtu dan Minggu itu sering pulang kampung. Kampung saya di Makassar sana, Kabupaten Takalar ya. Kira-kira itu jaraknya sekitar 35 km. Dari Makassar. Dari Makassar. Kabupaten Takalar ya. Kabupaten Takalar. Jadi dari Makassar lewat Kabupaten Goa, setelah itu Takalar. Nah itu dekat, kira-kira paling lama 1 jam lah kalau ke Takalar. Kira-kira sama dari Selangit ke sini ya, ke Tarutung ya. Tapi bandaranya di Makassar. Bandaranya di Makassar. Bedanya di sini di sini punya bandara sendiri sana ya. nggak punya bandara. ya pulang kampung dengan kampung lah ya. Kita juga ini kan sudah mau pensiun ya, kira-kira begitu. Sehingga apa yang bisa didharma baktikan ya kita dharma baktikan lah. Karena saya sendiri kan sudah hampir 30 tahun ninggalin kampung halaman ya. Kira-kira begitu Bang Erikson. Ya. Kalau dari pengamatannya Daeng nih kan, kita pulang kampung itu kan di zaman sekarang memang ada sejumlah hal lah yang harus kita perhatikan ya. Menurut Daeng ini kira-kira di Kabupaten Takalar apa kira-kira yang perlu saat ini yang dibutuhkan masyarakat lah supaya bisa lebih baik ke depan? Saya kira kan kita melihat potensi dulu ya. Seperti apa Tulan Takalar ini kan luasnya itu kurang lebih sekitar 565 km persegi. Kalau di Tapanuli Utara kan tadi kita bincang-bincang 700 ribuan km persegi. Wah, luas sekali. Ya, hampir 12 kali lipat ya. 12 kali lipat. Kalau di Takalar kecamatan desanya itu 102. Kalau di sini sekitar 241. Jadi 2 kali lipat lebih. Jadi luas banget nih. Tarutung ya. Maka Takalar ini kecil, jadi kita lihat potensinya. Terus kira-kira dari potensi itu apa yang bisa kita kembangkan untuk membangun ekonomi masyarakat, membantu masyarakat kita sehingga mereka bisa lebih baik lah, lebih sejahtera ya. Kira-kira seperti itu Bang Erikson. Iya. Kita lihat juga kan dari sisi SDM. Ya. Rasanya sih kalau di kabupaten itu agak ketinggalan nih. Kalau di sana gimana menurut pengamatannya, Nay? Iya, jadi saya lihat itu kan profiling ya. Kira-kira mungkin hampir sama lah beberapa tempat atau di Indonesia ini. Kalau di profiling itu SMA, populasi SMA, SMP, SD, bahkan yang tidak sekolah juga ada. Jadi ini tantangan besar di kita dalam kaitannya peningkatan kualitas sumber daya ya kan. Kalau bicara kesejahteraan, bicara inovasi, bicara juga kualitas sumber daya. Nah, bagaimana kita mengelola ini menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu ya. Semua ada challenging-nya sih ya. Kira-kira seperti itu, dan ini menjadi pemikiran kalau saya ya, pemikiran hal apa yang kita bisa bantu, kita bantulah masyarakat kita. Ya, supaya juga paling tidak mereka juga sama dengan yang lain yang bisa menikmati lebih baik gitu, dan itu juga saya kira hak mereka juga untuk bisa menikmati pendidikan ya. Ya, ketertinggalan itu kan hampir terjadi ya di semua kabupaten ya, tapi kan kalau mau melakukan perubahan itu kan rasanya sih agak sulit ya kalau dilakukan dengan cara yang katakanlah kita sambilan gitu ya. Kira-kira ada rencana mau terjun nggak ini ke politik? Saya coba dekati dulu masyarakat seperti apa ya pendekatan. Walaupun orang sana, tapi kan harus tahu ya bagaimana satu desa dengan desa lain, karena di sana itu beda-beda. Ada masyarakat pulau, karena ada pulau di sana itu. Dipetakan dulu ya? Iya, tinggal di pulau, mereka kehidupannya seperti apa. Masyarakat nelayan gitu ya, terus cari ikannya di mana, apa persoalan utama. Ada juga masyarakat pantainya di sana. Panjang pantainya itu 74 km. Seperti apa kehidupan masyarakat pantai, bagaimana menghadapi abrasi, bagaimana musim hujan, musim kemarau, bagaimana mereka bernelayan. Ada juga dataran rendahnya yang jadi ibu kota lah, kira-kira seperti itu. Dan ada dataran tingginya. Kalau di sini dataran tinggi di Tarutung ini kan kurang lebih ketinggian sekitar 800 ya kilometer ya. Ada sampai 1000. Ada 1000 ya. Di sana tidak tinggi-tinggi amat sih. Paling tinggi itu mungkin sekitar 300-400, tapi perbukitan-perbukitan di lereng gunung tapi jauh. Ya, saya sih melihat kira-kira persoalannya dari masing-masing tempat ini apa. Tadi dari berbagai hal, dari sisi ekonominya, ya, pendidikannya, kesehatannya, pengembangan UMKM-nya seperti apa, industri pariwisatanya seperti apa, kemudahan tenaga kerja, kemudahan akses informasi, apalagi sekarang era digitalisasi ya. Bagaimana akses internet ya untuk terhubung ke dunia luar, karena itu semua menurut saya hal-hal yang menjadi
perhatian kita, karena kalau bicara membangun ya harus ada hal-hal yang memang wajib harus ada ya, tinggal bagaimana kita melakukan prioritasi, skala prioritas ya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Itu seninya di situ mengelola kalau saya melihat ya. Seperti itu ya. Tapi setidaknya tadi sudah punya gambaran umum dulu ya. Tapi sudah ada mulai belum nih kira-kira ada aksi nih? Aksi ya dengan ada waktu kesempatan khususnya hari Sabtu hari dan Ahad weekend ya. Weekend itu seandainya kosong kegiatan di Jakarta, saya coba selalu bersilaturahim Bang Erikson di sana. Biar kita kenal lah ya. Tak kenal maka tak sayang, kira-kira begitu. Sehingga kita di samping menurut saya sih, di samping ada kedekatan secara emosional ya. Kita juga bisa memahami tadi yang saya bilang itu, persoalan-persoalan basic problem secara psikologi, sosiologi, secara ekonomi, kondisi masyarakat. Jadi dapat semua kira-kira, walaupun memang waktunya sangat terbatas ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita pensiun ini kan ya, kondisi-kondisi kan bisa selalu dinamis dan berubah ya, untuk terjun langsung ke masyarakat ya. Tapi paling tidak ada awalan-awalan yang sudah mulai dari sekarang seperti itu, walaupun dengan keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Iya. Kita lihat sekarang kan secara demografis bahwa penduduk kita ini kan numpuknya kan di usia muda ini. Iya. Kira-kira untuk usia mudanya gimana gambarannya di sana? Jadi Takalar itu luasnya tadi sekitar 565 ya kurang lebih kilometer persegi. Jumlah penduduk itu 295. Ribu ya, 295 ribu ya. Hampir sama dengan Tapanuli Utara ya. Lebih kurang ya. Tadi Bang Erikson kita sambil dari bandara ngobrol-ngobrol 300.000. Mirip-mirip lah. Tapi luasnya luas banget di sini. Dengan dataran tinggi yang berbukit-bukit. Nah, saya profiling ya, itu anak mudanya di sana itu usia 45 tahun ke bawah itu sekitar 60%. Jadi ada bonus demografi sebenarnya. Bonus demografi itu usia muda lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih sepuh lah kira-kira. Jadi ini menjadi potensi untuk maju. Kenapa? Kalau usia muda kan biasanya produktivitasnya lebih tinggi ya, semangat kerjanya. Tapi harus diarahkan, karena kalau enggak juga jadi hal yang bisa berbeda nantinya kalau tidak diberikan kemudahan-kemudahan atau diajak diskusi, keterbukaan dan sebagainya, karena akan menjadi bisa sebaliknya kalau itu bonus demografi itu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi saya lihat juga ini ada potensi di situ, kondisi alam, terus resourcesnya, usianya tadi. Ya walaupun kaitan dengan pendidikan ini ya saya bilang ya hampirlah sama dengan beberapa kota-kota dan daerah di Indonesia. Masalah pendidikan ini juga masalah yang menjadi penting dan prioritas karena menyangkut masalah resources, sumber daya manusia. Ya Deng, jadi sudah banyak hal yang kita bicarakan Deng. Mungkin ada pesan ini sama ya kampung kita di sana Takalar sama untuk Kabupaten Tapanuli Utara, apa kira-kira pesan ini? Pesan moral kira-kira begitu. Jadi saya lihat ini di Tarutung ya, di Tapanuli Utara ini hamparannya luas, ketinggiannya daerah cocok untuk perkebunan ya. Hortikultura juga. Dari pesawat landing itu banyak sekali saya lihat itu plastik itu, sayur-sayur yang cocok untuk ketinggian, sehingga potensi alam ini harus dikembangkan, harus dimanfaatkan. Kalau banyak orang yang masuk, banyak investor, berarti menggunakan sektor industri perkebunan atau sayur mayur, karena kan kebutuhan sayur mayur ini ya tidak akan pernah habis selama ada manusia. Tinggal bagaimana mengelola bibit itu barangkali termasuk cara penyimpanan, cold storage, karena market ini kan ke Medan, ke Batam, bahkan ke Singapura, bahkan ke Kuala Lumpur, ke Penang atau kota-kota lain di sekitar Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, sehingga potensi yang dikaruniai di Tapanuli Utara ini cukup bagus ya, khususnya untuk di daerah perkebunan. Ya sama dengan itu tadi, sama di Takalar, bagaimana masyarakat ini bisa lebih paham produksi, lebih paham kualitas, akses ke market, apalagi mereka bisa menggunakan marketing 4.0 kan, transaksi dengan internet ya, itu luar biasa itu. Di samping juga tadi saya dengar ada geothermal ya di sini ya. Apa tuh? Geothermal. Oh iya, geothermal ada. Iya. Jadi
Dan sekarang jalan saya lihat bagus juga sih ya. Iya, Tadi iya. saya jalan dari Silangit itu Mulus ya. mulus. Iya. Hampir tidak ada yang lubang, mulus semuanya jalannya itu. Jadi Iya. sambil saya berjalan, waduh ini kok jalannya bagus di sini. Kira-kira itu, dan saya yakin Bang Erikson di sini melihat ke depan bagaimana Tapanuli Utara ini kan pasti sudah punya konsep, betul nggak? Iya. Kira-kira seperti apa kalau juga saya boleh bertanya ke Bang Erikson? Ya tentu sama lah ya. Tadi dengar Daeng menyampaikan pemetaan wilayah itu sangat penting. Ya. Supaya kita tahu kan kira-kira apa yang harus kita lakukan agar ke depan lebih baik. Ya. Jadi pemetaan demografis, geografis, dan psikografis. Ya saya pikir itu sudah umum lah ya. Tentu dari situlah kita akan bisa melakukan hal apa saja. Misalnya tadi kan bidang ekonomi gitu ya, yang saya sampaikan ekonomi, di pendidikan atau SDM, kemudian juga di kesehatan, ya, ataupun di bidang-bidang lain ya. Jadi itu saya pikir yang menjadi utama. Nah, namun sekarang ini bahwa dengan perkembangan teknologi tentunya kita tidak boleh lagi tidak melibatkan teknologi digital gitu ya. Kira-kira Betul, begitu ya, juga tadi kan? betul, ya, betul. Di Digitalisasi. semua industri harus kita libatkan karena dengan digital itu kita akan mempercepat peningkatan juga literasi masyarakat. Kemudian juga menghadirkan efisiensi, produktivitas, kan begitu ya. Ya termasuklah ruangan kita ini kan ruangan juga yang kita sediakan untuk mempercepat sampainya informasi kepada masyarakat, sekaligus juga meningkatkan literasi dan juga mendekatkan masyarakat itu dengan teknologi. Nah, kira-kira gitu deh. Iya, iya, Mirip-mirip lah ya. Kita ini terakhir ketemu tahun berapa ya? Tahun 2019 barangkali atau 2020 ya? Di Jakarta. 2020. Pasti 2 tahun ini udah banyak perubahan ini Bang Erikson ini banyak lakukan ya. Saya lihat pertama turun dari mobil Bisukma. Terus apalagi di ininya itu Beta Pature. Beta Pature, Pature diri, Pature keluarga, Pature Kuta. Nah, kira-kira gimana itu konsepnya? Terus ada foto baliho besar yang dari jauh udah kelihatan begitu. Barangkali Bang Erikson bisa cerita kenapa masuk dalam Bisukma tadi itu dan Beta Pature itu. Ini Daeng Manye ini ya cepat, ini smart ya. Jadi begitu baca satu kali langsung nempel gitu ya. Padahal bahasa Batak gitu. Ngerti-ngerti dikit lah bahasa Batak. Saya senang tadi disambut juga dengan apa itu ulus ya. Oh iya. Berarti dianggap sudah bagian dari masyarakat yang ada di sini kan begitu. Iya, terima kasih Daeng. Jadi memang Beta Pature itu kan adalah budaya yang kita angkat dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, sekaligus kebiasaan ini kebiasaan yang perlu harus kita perkuat. Ya. Ya. Jadi Beta Pature itu semangatnya kalau kita mau maju ya kita harus membenahi. Ya tentu. Kuncinya di situ ya. Membenahi itu mulai dari diri sendiri. Ya. Kan begitu kita benahi diri sendiri, maka kita sudah berani berdiri, bisa berani tampil di keluarga. Contohlah bapakmu, ya. gitu kan. Nah, keluarga terbentuk setelah keluarganya sudah kuat, maka kita bisalah kita berkontribusi untuk perbaikan kampung halaman. Kira-kira gitu sih konsepnya. Jadi makanya jadi role model itu penting. Betul. Kan seorang leader itu kan dua hal yang harus dia demonstrasikan. Pertama adalah membiasakan perilaku positif. Oke. Dan kemudian kedua harus bisa berani berdiri di depan orang. Contohlah saya. Ya. Nah, itu sih yang kita lihat. Kira-kira gitu pemikirannya kenapa budaya Beta Pature ini menjadi relevan, dan saya pikir tidak hanya di Tapanuli Utara ya, itu bisa berlaku universal karena kan tadi bicaranya bahwa itu digali dari situasi yang terjadi sekarang, sekaligus juga bagaimana mengantisipasi peradaban yang akan terjadi ke depan. Jadi menggali dari bahasa tadi kearifan lokal, melihat kondisi ke depan dan kondisi peradaban. Betul. Sehingga lahirlah itu Beta Pature ya. Luar biasa itu ya. Approach pendekatan bahasa yang digunakan sederhana, mudah diingat dan mengena langsung. Itu menurut saya sesuatu yang bagus ya. Dan kira-kira kegiatannya apa selama ini dengan Bisukma, kemudian
apa itu Beta Pature itu. Ya. Ya. Jadi Bisukma ini sendiri sudah ada di Tapan Utara ini melayani lebih kurang 13 tahun. Fokus 13 kita tahun ya. 13 tahun dan fokus kita itu di bidang pendidikan. Oh, pendidikan ya. Lebih kurang 15.000 orang sudah kita sapa dengan 2 tema, yaitu entrepreneurship dan leadership. Kan kedua hal ini sebenarnya yang kita lihat sekarang sangat dibutuhkan di negara ini. Bagaimana kita terus meningkatkan jumlah orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Kemudian juga bagaimana kita menghadirkan sosok-sosok pemimpin yang bisa yang bisa membawa bangsa dan negara ini maju ke depan. Jadi udah 15.000 dan ya sekarang kita akhirnya dipercaya juga oleh kementerian setelah melakukan seleksi terhadap 5.800 seluruh Indonesia. Bisukma terpilih menjadi satu dari 156 yang menjadi partnersnya Kemendikbud Ristek untuk menjalankan program Merdeka Belajar. Wah, luar biasa. Ya, jadi itulah kita lakukan Jadi sekarang. membantu di sektor pendidikan ya. Ya, pendidikan. Ya. Jadi fokus kita sekarang adalah literasi, karena literasi itu menjadi backbone ya, menjadi pondasi juga itu dalam membangun kecakapan bangsa. Kita itu kan menurut Sandra PISA kita paling rendah minat baca Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia itu kurang kompetitif, kan, kurang kreatif, kan, kurang inovatif. Kenapa? Karena pengetahuannya relatif kurang. Ya. Itulah memang harus digenjot melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, dan itu yang kita lakukan sekarang. Bagaimana berliterasi, caranya karena memang saat ini tidak semua lokasi belum disentuh dengan jaringan internet, maka buku ini, bukulah yang kita coba sebar ya kepada masyarakat, mengajak para perantau yang peduli dengan kampung halaman, kita ajak mereka untuk bisa mendonasikan bukunya 1-2 biji. Sudah, ini yang kita sebarkan ke masyarakat melalui sekolah-sekolah maupun melalui pojok baca yang ada. Berarti bukunya dari masyarakat, Ya. kemudian lewat Bisukma ini kemudian diberikan kembalikan kepada. ke Jadi dari masyarakat, ya. masyarakat atau masyarakat berarti Ya. memfasilitasi masyarakat Ya. dalam konteks membantu pendidikan ya. Iya, Luar Deng. Jadi biasa. memang kita lihat sekarang harus kita ajak banyak orang terlibat, kan? Karena kepentingan ini kan tidak hanya kepentingan kita semata, tapi kepentingan bangsa. Ya, harapan kita sih ini harus menjadi gerakan nasional ini, gerakan nasional peningkatan literasi, kan? Karena literasi inilah menjadi satu jalan juga untuk revolusi mental. Betul. Kenapa orang tidak bisa berubah mentalnya? Karena pengetahuannya kurang. Ya. Itu aja asumsi kita, itu premis yang kita pegang, sehingga sekarang kita dengan getol nih. Jadi saya juga kemana-mana selalu di mobil saya itu saya siapkan buku. Ketemu dengan petani saya kasih buku. Bagus. Ketemu dengan anak-anak saya kasih buku. Oke. Bukan kasih uang. Ya. Kan? Uang itu kan membuat orang manja kan? Ya. Nah, kasih pengetahuan dia. Kira-kira gitu sih. Edukasi ya. Edukasi, ya. Jangan dibuat dia berpikir hedonistis kayak gitu ya. Ya, betul, Leng. Kemudian yang kedua, karena di sini sektor usahanya adalah pertanian, kan? Lebih kurang 70-80%, maka kita sekarang sedang mendorong agar petani ini bisa mandiri melalui apa? Melalui pembuatan pupuk sendiri. Nah, sekarang harga pupuk kan Pupuknya pupuk cair atau apa? Kompos atau apa? Bahan pupuk organik cair ya? dan pupuk padat. Pupuk padat yang ya. yang bahannya ya kompos lah ya, dari hewani maupun dari nabati. Ya, ini sedang kita Bahan bakunya dari mana itu sampai dari bisa di sekitar. Dari sekitar. Karena intinya Berupa sebenarnya apa bahan bakunya itu? dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka lah. Contoh kan ada kipait, itu kan nggak banyak digunakan. Iya. Sementara itu sudah ada di dalam NPK. Iya. Kan ini juga mau ada itu ya. Jadi kita ajak agar mereka bisa mandiri dulu nih. Tapi nanti kalau misalnya kebutuhannya skala besar, maka kita akan kerjasama dengan pabrikan. Tentu orientasi kita juga harus organik. Iya. Karena organik ini kan kita bermaksud juga kan bagaimana menjaga agar tanah kita ini kan bisa digunakan secara berkelanjutan. Ini sesuatu yang sangat menarik karena kenapa? Dari kondisi lokal kemudian berkreasi, berinovasi untuk mendorong pertumbuhan khususnya di pertanian. Apalagi daerah sini tadi kan luas banget itu daerah untuk pertanian, untuk hortikulturanya ya. Jadi ya ini sangat membantu masyarakat kita itu, Bang Iksan ya. Iya deh. Iya. Ya. Apa namanya? Ini kan masih bolak-balik nih kayaknya Jakarta Tarutu nih. Nah, gimana mengatur waktunya ini sementara luas dari Tapanuli Utara ini tadi berapa ribu kilometer ya?
7.000 ya. 7.000-an ya. 7.000 luas sekali dan daerahnya bukit. Oh, desanya sangat banyak. Sampai 240. Bagaimana membagi waktunya ini? Iya. Di samping ada kegiatan tadi Bisukma ya dan sebagainya gitu. Iya. Jadi ya sama dengan apa yang disampaikan Daeng tadi kan. Ya inilah waktunya kita juga kan ikut berbagi dengan kampung halaman. Iya. Karena ketertinggalan di kampung halaman itu kan kita juga perlu ikut bagaimana dapat mengelola disparitas ini. Yang pertama saya pikir niatnya dulu ya, niat kita sih benar-benar adalah untuk ikut membangun kampung halaman seperti juga yang Daeng sampaikan tadi. Kemudian waktu ya kita manage lah. Jadi memang sekarang ini saya 10 hari dalam sebulan selalu ada di kabupaten ini. Iya. Saya selalu menyapa orang tua, anak-anak, petani dan kelompok-kelompok lain. Iya. Jadi apa aja lah yang bisa, karena saya pikir begini. Mereka itu kan perlu berkomunikasi dengan orang yang bisa mereka dengarkan hal-hal baru supaya pengetahuannya bertambah. Ketika pengetahuannya bertambah, katakanlah petani itu, ketika pengetahuannya bertambah maka cara bertaninya juga ada potensi untuk berbeda. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita kunjungan-kunjungan aja. Kemudian seperti tadi ada pupuk yang sudah bisa kita buktikan bisa kita buat, kita dorong mereka buat sendiri. Termasuk tadi kan anak-anak kita dorong agar terus semangat belajar. Dan sekarang anak-anak sekolah SMP di Tapanuli Utara ini, di sekolah yang kita bina, setiap sebelum masuk pelajaran itu 15 menit sudah wajib baca. Oh, baca ya. Kan wajib baca. Dan tahun ini itu tahun pertama wajib baca, tahun kedua sekarang tidak lagi hanya sekedar membaca, harus mampu menginterpretasikan apa yang dibacanya. Harus bisa dia menghubungkan bacaan satu dengan bacaan yang lain. Ya. Bagaimana juga dia bisa secara kontekstual bercerita tentang kehidupan di luar. Ya. Kira-kira itu, sehingga kan tingkat literasinya kita harapkan kan sudah tidak sekedar lagi minat baca. Namun memang di sini perlu kerjasama semua ya, orang tua kan, siswa, para guru, ya kita semua lah, organisasi juga begitu. Ya gitulah Deng. Ketika melaksanakan program tadi Bisukma itu ada waktu-waktu tertentu nggak? Gimana turun ke masyarakat atau apa terkait dengan program itu tadi, literasi untuk masyarakat kita? Ada waktu tertentu di set up atau bagaimana kira-kira? Ya, kita jadwal Deng. Jadi memang setiap bulan seperti yang saya sampaikan tadi, 10 hari kami ada di Tapanuli Utara ini. Disitulah kita jadwalkan ketemu dengan para guru, dengan siswa dan orang tua. Ya, kita maksimumkan lah. Jadi memang karena seharian itu kita di lapangan saja. Kita ini kan momen itulah yang kita gunakan. Ya itulah kira-kira Deng. Ya, Bang Arikson ini lama kami satu tim dulu ya, waktu di Jakarta lama satu tim. Jadi bukan tim sebenarnya, beliau ini adalah komandan saya beliau ini. Jadi dulu waktu saya masih JM ya, beliau adalah deputi EJM, jadi kepalanya para JM lah. Jadi saya banyak hal yang saya pelajari dari Daeng Manyen ini. Saya lihat pertama orangnya disiplin, kedua sangat tahu cara bagaimana menggolkan sesuatu target kan, dan bagaimana mengawalnya, bagaimana juga approach kepada timnya. Jadi beliau ini walaupun dulu atasan saya tidak pernah keluar kata-kata yang kasar atau keras, tapi dengan lembutnya gitu kan. Tapi kita sendiri yang grogi gitu ya. Kita grogi. Jadi ya itulah saya pikir itu kebapaannya ya sangat tinggi ya. Jadi saya pikir dibutuhkan itu di zaman sekarang. Kan ya tadilah juga kan sudah kita sama-sama dengar bagaimana tadi Daeng pergi dari Bangka Belitung masih sempatkan juga datang ke sini. Padahal sebenarnya datang ke sini itu kan karena tadi ada merasa ada hutang ya, ada pernah janji ya. Ada janji ya. Saya ingat ini kapan lagi saya bisa melunasi janji saya, hutang saya. Karena bincang-bincang kita untuk mau ketemu udah lama sebenarnya, mungkin 2-3 bulan yang lalu. Bahkan waktu terakhir Bang Erikson di mana kok? Udah lama saya nggak ketemu. Ternyata udah pensiun. Makanya ya sudah kontak-kontak, kamu lagi dibantu sama Bang Roland gitu. Ya kita hadirlah di sini kan menikmati. Ini cuaca Tawaruteng ini sering mendung ya? Iya.
adem lah untuk makan, untuk tidur. Wah, di sini memang Tadi tempatnya. mampir di air panas, saya nggak nyangka kalau di sini ada air panas ternyata Ya, ya. ada. Jadi kalau saya nggak kesini saya nggak tahu. Iya, iya. Ya, terus mampir di air panas itu ternyata juga menjadi salah satu objek ya. Iya. Untuk Nanti setelah ini kita ke air soda. air soda, oh, ada lagi air soda. hanya 2 di Apa itu? dunia. Mungkin Bang Erikson cerita apa itu air soda itu? Ya, air soda itu nanti itu mata air keluar air soda. Itu bisa langsung diminum air sodanya atau pakai untuk mentah sih. mandi? Mandi. Jadi itu hanya 2 di dunia, satu di Venezuela, satu di Tarutung. Di daerah mana tempatnya di sini? Dari Tarutung Kira-kira dari sini itu 10 menit lah, 10 menit 15 menit. Ya. Nanti kita ke sana, Deng. Deng nanti lihat dulu kan. Lihat dulu, barangkali nanti ada masukan kan. Deng kan terbiasa kan keluar spontan ide kreatifnya kan. Iya. Itu pengalaman lapangan saya. Jadi lahir belajar dari lapangan, sehingga kadang-kadang kalau kita di lapangan itu hal-hal yang tidak terpikirkan jadi muncul spontanitas karena butuh best practice lapangan itu. Saya juga pengen nanti setelah podcast ini kalau masih ada waktu jalan-jalan ya ke kota Tarutung ya. Siap. Saya cuma dengar Tarutung, tapi sekarang saya sudah berada di Tarutung ya. Siap, Deng. Ya. Ya, Deng. Ya, ini juga waktu juga yang membatasi kita. Ya, demikian sahabat Bisukma. Perbincangan saya dengan Daeng Manyen ya. Jadi pembicaraan ini sangat menarik, luar biasa. Pertama tadi saya juga kaget loh, kok bisa-bisanya Daeng ini datang ke kampung aku ini. Ternyata tadi itu merasa bahwa ada hutangnya, padahal sebenarnya bukan hutang sih, kita ngomong aja ya. Betul. Tapi begitulah membangun hubungan baik, dan itu saya pikir salah satu juga karakter seorang leader yang patut kita contoh. Ya, tadi kita juga mendengarkan sama-sama bagaimana beliau di tengah kesibukannya yang terus berusaha berinovasi, menghadirkan sesuatu yang berbeda sehingga kinerja daripada perusahaan yang dipimpin sekarang yaitu GSD ya. Iya. Ya, jadi itu GSD itu adalah perusahaan properti yang mengulik propertinya Telkom dan juga di luar Telkom. Jadi kita dengarkan sama-sama tadi, sangat sibuk tentunya. Dan tadi juga udah kita dengarkan bagaimana meran bisnis di properti ini tidak lagi hanya mengelola internal capabilities, tapi juga bagaimana memanfaatkan resource luar, yaitu melalui kolaborasi tentunya. Iya. Kemudian hal yang kedua, yang ini yang menarik nih kan, sudah semakin sering pulang kampung. Memang inilah panggilan jiwa gitu ya. Panggilan jiwa. Sama dengan Bang Erikson, kita lama di luar, ya kita pakailah pengalaman pengetahuan kita dibawa untuk membantu masyarakat kita yang ada di kampung kita masing-masing. Kalau Bang Erikson di Tapanuli Utara, saya di Takalar. Ya, oke. Jadi memang begitu. Ya, kita berkeyakinan juga bahwa pengalaman bekerja di BUMN, bila itu dipraktekkan itu di pemerintahan, maka kita akan lebih mudah sebenarnya, kita lebih cepat, lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih adaptif kita untuk mengelola satu wilayah. Kira-kira begitu saya lihat tadi. Jadi dengan pulang kampung ini tentu, dan ini kan tadi kita dengarkan sudah mulai memetakan demografisnya, geografisnya, psikografisnya, dan di mana-mana memang harus begitu. Sebelum kita melakukan perbaikan yang holistik, ya harus di mapping dulu. Di mapping dulu. Nah, itu kan ada formula ini ya, strategi itu kan ya. Ya, tentu program-programnya akan terus dibuatkan lebih tajam, sehingga pada waktunya agak lebih longgar, programnya juga bisa diluncurkan dengan lebih baik ya. Betul. Ini adalah niat mulia dari Daeng ini. Tentu kita doakan bersama lah ya. Kami mendoakan dari saling mendoakan Bang Erikson ya, supaya sukses dalam karir, sukses juga dalam berencana dalam mengembangkan kampung halaman. Demikian Daeng, kira-kira pertemuan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Salam Bisukma untuk Daeng, salam Bisukma untuk keluarga, dan salam Bisukma juga untuk Kabupaten Takalar ya. Oke, sukses selalu. Terima kasih Bang Erikson. Walaupun jauh, kita tetap menjalin silaturahim dan persahabatan dengan baik untuk kemajuan kita bersama. Oke. Terima kasih Bang Erikson, podcastnya. Terima kasih. Terima kasih.